Jangan lupa dengerin Balado Onggok Si Anak Durhaka 2 eksklusif di Spotify setiap hari Selasa dan video bonus episode setiap hari Jumat. Welcome to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Sampai 2 tahun kita obrolin masalah untuk mau ngelakuin hal itu gitu. Ternyata itu cuman kebanyakan ketakutan gitu loh. Kita eksplornya bukan cuma di gaya. Gaya, wah. Kadang pakai porsi dicelin. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat kanus sekalian. Apa kabar semua teman-teman? Dan ya, I'm so sorry, mungkin minggu ini gue agak telat upload. Tapi buat yang teman-teman yang belum dengerin episode kemarin, boleh didengerin dulu. Dan hari ini gue bersama sepasang suami istri ya, yang jauh-jauh dari Jogja tiba-tiba datang ke Jakarta. Ini agak random, cuman ya udahlah ya. Karena memang waktu itu memang udah janjian, cuman ya memang kebetulan pas aja waktunya lagi di Jakarta. Dan hari ini ada Honji dan juga Kai. Halo. Hai. Gimana kabar? Kabar baik ya? Luar biasa dong, udah diundang sampai sini. Iya. It's okay. It's okay maksudnya. Dari Jakarta, dari Jogja kita Dari ke Jakarta Jogja. jauh-jauh. So far perjalanan gimana Gila. kemarin? Aman? Lo aman dong, gila. Ada Kai gitu. Iya. Kalian naik apa? Kai, kita naik kereta. KAI. Keretaan. Gue kira terbang dari sana. Oh enggak. Berangkat pagi kemarin. Berangkat Pagi pagi. banget Pagi banget malah. Gimana kita tidak terbiasa bangun pagi. Iya, jadi morning person banget ya kalau kata anak Jaksel. Morning person banget nih. Ya. Gue agak sedikit amazed dengan pasangan suami istri ini karena kalau lihat dari konten-konten ini sangat amat mengedukasi banget ya. Dan ya untuk sebagian orang mungkin melihat kayak anjing nih vulgar banget. Cuman gue mau tahu dulu sih asal muasal kenapa kalian bisa konten seperti itu gitu loh. Mungkin dari Honji dulu kali ya. Oke, sebenarnya awalnya aku nggak bahas tentang yang berbau 18 plus atau bahkan di akunku aku bilang 21 plus. Oke. Di awalnya aku ngebahas tentang gimana agar jadi cowok yang menarik, gimana jadi cowok yang percaya diri, gimana PDKT yang oke, gimana relationship yang bagus, yang hangat, yang basah. Nah. Gitu. Itu baik di Instagram, YouTube, Twitter maupun di mana-mana. Oke. Terus akhirnya mulai deh. Coba deh aku sedikit bahas tentang seks, boleh ngomong? Boleh. Oh boleh. Ini emang Bebas, podcast bebas. seks juga. Oh gitu ya. Iya. Terus habis itu aku awalnya dari story dulu, ternyata banyak yang respon. Oke, habis itu mulailah reels apalah. Nah, habis itu baru nih. Kalau kayak dari mana tuh? Nah, kalau kayak awalnya? gimana? Coba dong ceritain dulu. Sebenarnya Awal-awal. gini sih, kayak dulu tuh Honji kan sering banget upload yang kayak aku jago blowjob atau gimana gitulah ya. Terus yang kayak blowjob enak. Nah, terus kayak banyak orang yang minta tipsnya apa sih kayak Oke. gitu. Oh dari situ awalnya. Oh baru tahu aku malah. Jadi awalnya emang nggak sengaja aja gitu ya. Nggak kepikiran dari lahir itu nggak kepikiran. Kata, oh, Ya gue juga gak kepikiran tiba-tiba ngomongin kayak ginian ya. jadi Batman ya. Iya, jadi Batman betul. Iya. Ini sangat amat menarik ya karena hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ada dan melekat dengan kita. Cuman tabu aja dan orang nggak banyak berani punya power untuk menyuarakan aja gitu. Dan sebenarnya juga mereka juga banyak yang kepo sebenarnya. Takutnya adalah mereka ini yang kepo. Iya cuma ngeliat dari bokep doang gitu Nah. tanpa ada penjelasan yang jelas sebenarnya kayak gini loh. Nah itulah baiknya gitu loh. Tapi aku pengen tahu deh, kalian nih nikah udah lama atau gimana? Kita nikah di tahun ini dia sebentar. 2020. Harus mikir, belum makan. Terlalu banyak wanita kayaknya. Karena ya sudah tua. Oke. Ini gapnya agak berapa? Lo umur berapa? Coba tebak, kita gapnya berapa? 10? Aku kayak om-om banget. Iya. Kayak gadunnya jadian. Buset. Selisih 8 tahun kita. Iya? Iya, aku 36, dia 28. 28. Wow. Cerita ketemunya gimana tuh? Ceritanya kita itu awalnya dari main game online Oke. di HP. Ya. Terus habis itu main bareng, kok ada cewek nih, suaranya asik, seru gitu. Main Walaupun bareng mainnya, apa nih? hah? Oh main game. Main game beneran. Main game Beneran itu, beneran. game beneran. Belum, yang itu belum. Main Iya, game iya. beneran, habis itu dia kayaknya asik. Kukira, ini cewek pasti gak oke nih. Tapi setelah ngeliat profile picture-nya, kok hot nih. Tatoan gitu. Dimana aku dari dulu pengen sama cewek tatoan nih. Karena lo tatoan atau gimana?
Nggak tahu, kayak aku ngeliat, suka aja ngeliat cewek tatoan tuh lebih hot gitu. Hot. Hot. Harus gitu ya. Hot. Ya. Hot and butter. Nah habis itu baru lanjut ke WhatsApp. Terus udah WhatsApp-WhatsAppan, ketemuan di Jakarta. Waktu itu aku ada acara di Jakarta buat Berarti lo asli? Jogja. Oh, oke, Jakarta. Jakarta Oke. aslinya. Berarti nanti waktu itu lo nyamperin dia ke Jakarta. Jakarta. Dengan dia memodusi aku dengan menggunakan aku bukain apartemen deh ntar gampang Waduh, gitu. waduh, waduh. Oke siap. Berarti memang sudah ada tujuan ke sana. Dianya iya. Udah bukain apartemen dia yang Tapi bukain. posisi lo pada saat itu lo punya pacar atau punya pasangan? atau Saat gimana ya? itu masih punya, karena aku mengakui dan aku ngomong ke, misalnya aku bikin kelas gitu, ketika ngobrol, aku ngakui bahwa dulu aku nakal dan dia tahu aku nakal, dia tahu aku punya pasangan. Oke. Tetap aja dia bukain apartemen. So yang lebih nakal sebenarnya siapa? Terobos terus pokoknya. Demi mendapatkan rasa dari Honji, rasa Ya, ngobrol yang rasa nyaman. ngobrol. Gitu. Emang bangsat dia. Ya tapi gak salah sih. Yang salah kan ketika bilangnya gak punya pacar. Tapi udah wiwiu pas ketemu pas Ya, beberapa bentar, lama. apa itu? Oh itu tuh ngewe. Oh, Udah- enak ya di sini ya ngobrolnya. Iya, terus tiba-tiba pas udah sering berjalan waktu kayak cewek baru tahu kayak anjing lo ternyata udah punya suami. Udah punya istri, kok punya suami. Iya siapa tahu. Iya, Bisa juga kan. Iya, atau enggak udah punya pacar gitu ya. Kadang orang better kita untuk lebih kepada kayak jujur aja. Gue tuh punya pacar dan segala macam. Kalau lu mau ya udah. Ya, Iya take it kan? or leave it. Iya kan? Dari waktu aku nakal dulu sebelum sama Kai, aku punya pacar. Orang-orang yang nakal sama aku, yang kalau dari sini bisa dibilang FWB atau enak-enak begitu, pada tahu aku punya pacar. Yes, of course gitu. Dan aku selalu bilang bahwa yes, aku punya pacar. Kok kamu nakal? Bebas, iblis bebas. Karena brandingku sebagai iblis nih, jadi iblis Oh, bebas devil. gitu. Aman, kelar. Tapi menurut lu ya, pandangan menurut lu ya, secara harfiah FWB itu apa menurut lu? Kalau sebenarnya kalau dari terminologinya kan friend with benefits. Ya. Jadi ada yang menganggap bahwa ya misalnya aku temenan nih, kenal sama dia, yaudah kita dugem bareng atau makan bareng atau aku transferin dia atau dia curhat buat aku macam-macam itu, tapi tanpa ada embel-embel sexual activity. Itu bisa dibilang friend with benefits. Ya karena benefits luas. Iya, benefits luas, tapi juga bisa dibilang kalau istilah kita itu, kita punya istilah sendiri namanya fuck zone. Oke. Bukan friend zone, tapi fuck zone. Jadi zona untuk Fuck doang. ngewew apa tadi? Enggak dong. Ya, wiu tadi. Gitu. Ya. Jadi tergantung definisi orangnya. Kalau buat aku sendiri sih lebih ke ya memang hanya untuk urusan enak-enak aja. Jadi ketika aku lagi memang pengen cuma sama cewek ini cuma pengen ke arah enak-enak, aku bakal PDKT dengan cara yang berbeda daripada ketika aku pengen jadiin dia pacar. Iya. Karena aku selalu bilang kalau emang kamu cuma pengen enak-enak doang, jangan sampai baper, jangan bikin dia baper. Nah banyak yang salah nih gamenya nih, permainannya salah. Jadi dibikin baper dulu ya kan, baper-baperan, ternyata cuma pengen ke arah situ, habis itu boom hilang, wah kacau, itu bisa kacau. Iya. Gitu. Iya benar. Jadi tergantung ya, kalau lu mau FWB atau lu mau cari pacar, better ya memang lu harus tahu intention lu dulu dari awal mau ngapain. Ya. Kalau dari Kai nih, lu gimana ya pandangan lu perihal FWB? FWB oke aja sih. Maksudku FWB sama dengan kayak Honji sih yang tadi dia bilangin gitu. Tapi lu tipikal yang kayak mau pacaran ayo, mau casualan juga ayo ya? Betul. Iya. Sama-sama ayo. Sama-sama ayo. Lu nikah tahun berapa? 2020. Itu tahun. Tanggal, ayo Oh, tanggal. tanggal. 20. 10. Berapa sih? 10 Iya, 10, Oktober. Ya 10 2020. Nah, 20 tuh tahunnya belum selesai. Tahu sih Kak Kai. Ini nih sering ini, aku sering kenapa lupa mulu ya. Tapi ya karena ngomongin FWB dan juga pacaran segala macam ya, lu tipikal yang gua nggak tahu sih ya. Menurut lu ketika lu punya pacar dan lu punya FWB, lu pernah nggak dalam posisi seperti itu? Pernah punya. Waktu aku sebelum sama Kai, aku punya pacar. Kai jadi FWB ku, terus aku juga punya yang waktu itu di Jakarta sama di Jogja pernah juga. Jadi itu kesalahanku di masa lalu gitu. Aku selalu ketika ngajarin orang jangan ditiru aku Honji yang dulu. Honji yang dulu nakal, Honji yang dulu kalau bisa dibilang bajingan silahkan, mau ngomong aku bajingan, aku jahat atau apa, monggo silahkan, it's okay. Karena memang kenyataannya seperti itu. Iya, Tapi aku kasih tahu juga nih kenapa
kenapa aku seperti itu? Kenapa Honji bisa nakal kayak gitu? Itu pun aku kasih tahu ke Kai. Agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama di hubunganku sama Kai. Jadi waktu itu ketika aku pacaran kayak tidak mendapatkan satu hal dari pasanganku di mana aku pengennya 8, dia cuma 5 aja udah cukup deh. Gitu. Jadi tidak mendapatkan suatu hal yang aku butuhkan, aku inginkan dari pasanganku yang dulu. Oke. Walaupun itu mungkin yang enggak itu menjustifikasi dan macam-macam, cuma akhirnya kita pacaran 4 tahun 5 tahun. Ini sama siapa? Sama Kai? Bukan, pacaran yang sebelum sama Kai. Itu aku pacaran lama juga ya? Aku pacaran 3 kali sama Kai, yang pertama 9 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ini sampai sekarang sih nikah. Dari fuck buddy, dari FWB jadi nikah gitu. Tapi kalau pas jadi fuck buddy ini berarti lu juga, kalau lu punya pasangan berarti lu masuk dalam zonasi selingkuh dong? Iya, bener. Aku kalau bisa dibilang peselingkuh handal gitu. Dari 10 selingkuh ketahuannya 1-2 kali gitu. Jahat banget ya. Jahat banget, besok langsung di cancel di mana-mana nih aku. Ini harus dikasih tipsnya juga nih buat gue nih biar gak ketahuan ya. Bercanda. Berarti kalian berdua emang mulainya tuh dari fuck buddy, karena tadi si Hanze pernah ya mention juga ya. Nah di tahap apa nih kalian kayak sama-sama yakin kalau orang yang lagi sama kalian ini kayak bisa nih buat jadi suami atau istri untuk menjalani hidup ke depannya? Kai dulu deh. Honji dulu lah. Aku mau batuk. Alasan. Boleh. Kai dulu lah. Gantian lah. Berarti kayak alasan ya. Alasannya ya karena dia bisa dipegang tanggung jawabnya. Iya, pegang tanggung jawabnya terus. Terus juga karena kita tuh banyak kecocokannya gitu loh. Kalau orang-orang sekarang bilang sefrekuensi. Betul. Itu. Dari visi dan misi aja. Apa visi dan apa? misi. Enggak tahu visi misinya apa. Dari visi, misi, love language ya kan. Dan itu sama. Jadi kayak ya udah yuk nikah gitu. Atau memang udah kepatok umur juga? Enggak, justru dulu makanya waktu aku nikah sama Kai itu banyak orang-orang lama kaget. Honji nikah. Lu mah gak bakal bisa nikah, lu tuh gak bakal nikah, lu pernah bilang gak bakal nikah dan macam-macam. So aku bukan tipe orang yang wah udah kepentok umur nikah, enggak. Ya? Itu kayak aku salah satu pengkhianatan ke omonganku sendiri, bahwa dulu aku bilang aku gak bakal nikah, malah ketemu bocil satu ini kecantol deh. Enak sih. Enak ngobrolnya. Dan Iya. tapi benar kalau kayak bilang tadi sefrekuensi. Jadi kalau kita cari perbedaan kita tuh susah banget. Nyari perbedaan, nyari perdebatan kita berdua itu susah gitu. Aku nyari bedanya dia apa gitu loh. Bahkan kalau kita misalnya sesimpel tidur, jam tidur aja sama. Karena dulu aku pernah punya pasangan yang jam tidurnya beda. Aku tidurnya pagi, dia pagi udah bangun. Itu bisa jadi kacau loh, hal sesimpel itu. Iyalah. Atau tidur lampu mati, lampu gelap. Lampu mati, lampu nyala, lampu terang, AC, Suhu AC. Anjing. Dan itu banyak banget kecocokan. Dia masaknya juga enak, jago. Nguleknya Kayak jago gak? Wah. Mau ditanya atau Maksud mau- gue ngulek sambel. Oh ngulek, kan mulut. Ngulek. Oh ngulek sambel. Ngulek. Ya oke. Lagi membayangkan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu kayak kita harus diingetin, oh enak gak ya? Ya coba diingetin lagi gitu. Ya. Pada akhirnya ya kita akan ya walaupun kita menjilat lidah kita, menjilat ludah sendiri ya seenggaknya ludah kita lah. Jangan ludah orang lain. Iya kan? Iya, benar. Ya mungkin sekarang emang di fase kayak gue gak mau nikah, gue belum siap. Tapi kalau tiba-tiba lu ketemu jodoh lu ya udah. Ya karena kan kita semua orang berproses, semua orang juga kayak ya berkembang gitu. Bukan aku jadi berkembang biak. Iya. Ngomong berkembang biak ya. Lu ada rencana punya anak? Gimana? So far kalau dari aku belum pengen. Tapi itu tetap keputusan terbesar ada di Kai. Mau dia pengen, mau dia enggak, itu tetap dia. Misalnya aku pengen, baby aku pengen punya anak, tapi dia yang nggak mau, aku nggak bakal maksa, aku nggak bakal mabokin dia terus bikin dia hamil atau apa, nggak bakal. Semua keputusan ada di Kai. Oh, ya. Tapi kalau dari Kai sendiri sekarang gimana? Memang. Untuk sampai saat ini aku masih nggak pengen punya anak. Ya. Ntar misalnya kita punya anak, terus gimana? Misalnya kita diundang podcast begini kan susah. Anaknya di bayi gitu, masih ditinggal dibawa, ntar weh. Oh iya, jadi ikut podcast belum bisa. Wewe doang. Iya benar ya. Iya. Ini agak menarik juga ya, karena ya nggak ada yang tahu kan jodoh kan segala macam, anak rezeki dan segala macam. Tapi ya gue agak menarik dengan karena gini ya, karena kan tadi Honji yang punya track record buruk dalam hal perselingkuhan. Iya sih kalau Oh, itu itu ya. lu. Benar, Oh, itu benar, iya. yes, aku. Lo ada ketakutan nggak kayak
if one day gitu lah, at the end of the day tiba-tiba laki gue ketahuan selingkuh. Kalau ketakutan sih pasti ada ya, cuma balik lagi. Kalau memang udah tipikal wataknya dia yang kayak gitu, harus gimana? Masa aku yang harus ngemis-ngemis, jangan-jangan kayak gitu, Kan lu enggak. juga bisa selingkuh ya. Iya, bisa. Dia selingkuh, aku juga selingkuh gitu. Make sense. Ya. Terus jadi ya udahlah. Tapi menurut kalian berdua ya, selingkuh itu penyakit atau bukan? Karena beberapa orang bilang kalau orang udah selingkuh tuh pasti ya itu bakal menjadi penyakitnya dia gitu. Dan akan gemar selingkuh. Menurut lu penyakit atau bukan? Nah, kalau dari aku mempelajari diriku sendiri, kenapa aku selingkuh itu ada sebab, biasanya orang selingkuh itu satu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari pasangannya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang aku selingkuh sama ini, aku nggak langsung ngejudge kamu salah atau kamu benar atau gimana. Dicari tahu dulu kenapa. Kalau pasangannya suka mukulin, kasar, nggak oke lah kayak gitu, ya oke lah, tetap balik lagi perselingkuhan itu tidak menjustifikasi bahwa itu benar, tapi ada kalanya gimana ya, agak susah sih, karena kalau udah ngomongin moral selingkuh tuh mau gimana pun pasti salah, ada orang yang ngomong seperti itu gitu loh. Betul. Tapi misalnya nih, aku orangnya kasar, aku mukulin Kai, tiap hari aku pukulin, Kai mau mutusin aku nggak bisa. mau, aku ngejar terus, Oh, iya. tambah abusive malah, akhirnya dia selingkuh. Yang salah aku atau Kai? Ya, Atau salah. apa? Nah kayak gitu. Kalau kita Iya. cuma nyari salah dan benar, susah gitu. Jadi kita cari akibatnya, penyebabnya apa, akibatnya apa, terus penyelesaiannya bagaimana. Oke. Nah kalau dari hubungan kita, karena aku sudah tahu bahwa salah satu alasanku ketika selingkuh adalah karena aku tipe diranjang yang suka explore Oke. gitu loh. Bukan yang tiap hari harus berkali-kali, enggak, tapi explore gitu loh. Iya. Sedangkan pasanganku dulu kurang suka, nggak mau explore karena dia ngerasa ini udah cukup kok. Aku nggak butuh explore lagi. Seru ganti gaya mau. Oh, itu bangsat. Kalau cuma ganti gaya, kita explore-nya bukan cuma di gaya. Gaya, wah. Kadang pakai kursi dijejelin, dijejelin, ditaruh, terus dia duduk. Jangan semua diserius. Gitu, jadi apa-apa dianggap Iya. serius. Kayak gitu. Jadi kita ternyata ketemu kayak itu sebenarnya doyan explore, cuma dia kayak kependem gitu loh. Ada yang Dia- tertahan. Ada yang tertahan. Akhirnya dia nemu Honji, sehingga Honji bisa ngebuka kuncinya. Dia Oh jadi ini. gitu. Iya. Jadi sama-sama enak. Tapi pada semuanya ya, ya kuncinya adalah ya komunikasi gak sih? Bener banget. Lo selingkuh lo kurang di mana, kalau udah di titik komunikasi udah nggak berjalan ya, ya udah. Tapi kalau ngomong selingkuh ya tetap aja sih. Menurut gue ya kalau selingkuh itu emang udah salah satu perbuatan yang emang udah nggak bisa dibenerin aja salah. Sekuat-kuat the reason why lo kenapa dan lo punya alasan kenapa lo selingkuh, ya udah lo itu salah aja gitu. Oke. Cuman yang permasalahan sekarang kan kayak masih ada setiap orang yang pernah punya track record selingkuh itu pasti akan punya yang namanya trust issue, ya kan. Nah, cuman ya balik lagi gimana caranya untuk mengkomunikasikannya. Bener. Nah, if one day kalian bosen nih, lu bakal ada pikiran untuk kayak punya berencana kayak gue open marriage aja kali ya. Oke. Menurut lu gimana? Dicari tahu dulu. Kalau kita dicari tahu kebosanannya karena apa? Bisa jadi aku bosannya cuma gara-gara keseharian yang kayak gitu-gitu terus, tapi aku nyalahinnya pasangan. Nah itu kan nggak baik. Iya. Padahal bosannya tuh bukan di pasangan, tapi cuma di Rutinitas. iya rutinitas doang. Dia bosan dengan kerjaan, dia bosan dengan bosnya, dia bosan dengan kemacetan. Tapi dia akhirnya nggak tahu kenapa dia merasa bahwa bosan dengan pasangannya, sehingga mungkin dia selingkuh atau apalah macam-macam. Nah, ketika kita kayak berapa kali aku ngerasa bosan, tapi aku nggak bosan sama dia, bosan dengan rutinitasku sehari-hari gitu. That's why aku ngomong ke dia, ngobrol lagi, balik lagi ke komunikasi kayak yang Mimin bilang tadi. Udah beres urusan itu. Nah, kalau kita ngomongin misalnya nih, kita beneran dalam urusan, apalagi kalau open marriage, mungkin itu kalau di kita ya, mungkin itu lebih ke arah ranjangnya doang ya. Karena aku bukan tipe orang yang suka punya pacar 2. Oh gitu. Yang- Tapi 3. Ya 3, atau 4, atau 5, atau 6 gitu. Gak 2 kurang gitu. Lu mau framing Kurang orang mulu banyak. kerjaan gue ya. Jadi emang aku punya satu aja sering pusing, gimana mau Yeah. punya pasangan 2 gitu loh, yang relationship-nya dalam. Yep. Jadi kalau misalnya kita ngomongin open relationship, mungkin ya cuma ke arah
ranjang doang. Entah itu gimana Open marriage ya. konsepnya, prinsipnya atau apa yang dilakukan, kita belum sampai di arah situ sih. Oh, belum ya. Belum. Tapi ada nggak hal-hal tergila yang udah direncanakan? Kita trisam kali ya ajak orang gitu. Lu pernah ada pikiran kayak Bukan gitu? aku yang ngomong ya. Gue nanya. Aku yang ngomong ya. Gue nanya. Iya bener nanya. Karena kan pasti kan kayak yang namanya pernikahan kayak kalau gue yakin kayak udah se-intimate itu dan seterbuka itu pasti ada hal-hal yang kayak eksplorasi ke daerah-daerah daerah sana lah. Ada nggak kepikiran? Actually kita sudah pernah melakukan hal itu, Oh wow. literally. Ya. Ya. Dan Which bukan is- cuma sekali ya. Gitu. Serius? Serius. Wow. Cewek satu, cewek dua atau dua cowok? Dua Dua cewek. cewek. Oh. Jadi kita dari aku sendiri memang dari kita berdua sih kayak kita udah ngobrol tentang misalnya kita ngomongin melibatkan orang lain itu tidak melibatkan cowok. Karena aku sendiri tidak ada ketertarikan sama cowok dan ketika ngelihat cowok juga aku mungkin malah ngedrop gitu. Iya. Sedangkan kalau kayak lebih ya udah kalau aku misalnya dia ngelihat dia maksudnya dia dekat sama cewek, dia ngobrol sama cewek, aku juga suka ngelihat cewek, dia juga lebih suka ngelihat cewek daripada cowok. Kasarannya kayak gitu. Ya, Jadi ya. akhirnya kita memutuskan untuk yang dua cewek kayak gitu. Dan lo gak ada rasa kayak anjing ya gitu? Ada gak rasan-rasan kayak gitu? Awal-awal. Awal-awal ada Perjalanannya sih. dulu sih. Karena kan perjalanan butuh proses dong. Perjalanannya 2 Iya, tahun iya. itu. Dan komunikasinya pun juga harus dipupuk dengan cukup lama. Banget. Iya. Lama, Lalu makanya gimana, tadi dia gimana? bilang sampai 2 tahun kita obrolin masalah untuk mau ngelakuin hal itu gitu. Pas udah kejadian, oh ternyata kayak gini. Ternyata itu cuman kebanyakan ketakutan gitu loh. Karena 2 tahun ini kita tuh banyak banget ributnya buat masalah trisam ini. Gitu. Iya. Dan itu juga dari akunya juga cara komunikasiku nggak bener. Akunya juga kayak gemes nih anak, iya atau enggak? Pelin-pelan. Pelin-pelan gitu loh. Iya, Jadi iya. aku juga ada kesalahan juga dalam masalah komunikasi kedewasaanku dan akhirnya kita semakin komunikasinya semakin dalam dan setelah kita kejadian itu juga setelah kejadian trisam itu juga oke kita jadi lebih dekat, dia lebih open, aku lebih open, lebih apalah macam-macam gitu. Lebih deep Kedewasaan, lagi. Iya. Tidak berakhir seperti yang ditakutkan Kai gitu. Emang waktu itu lu takutin apa? Honji bakal baper sama ceweknya itu. Terus Honji bakal trisam lagi tapi tanpa aku. Atau Sama Honji cewek itu. Ya atau Honji berdua doang ngapain sama si Heeh, cewek itu. cewek itu. Tapi after kelar ada kelanjutan atau udah done? Atau memang masih Lanjut. berteman? Kelanjutan apa nih? Oh, masih. Kalau masih dia si Masih. ceweknya DM ya DM, kita balas dia atau WhatsApp si Kai atau gimana kita masih tapi nggak yang merencanakan mau gimana lagi atau gimana, just pure kayak temen aja kayak sebelum kejadian itu loh. Karena Iya. aku salah satu hal yang aku berani jamin ke Kai waktu itu aku nggak bakal baper sama nih cewek. Oke. Dan itu terbukti 2 Oke. kali aku nggak baper sama itu cewek karena tadi aku bilang bahwa aku tahu gimana caranya bikin aku baper, aku tahu cara gimana bikin orang baper. Ketika aku nggak mau aku baper, aku bakal nggak ngelakuin dong, ngelakuin hal-hal Lo itu. nge-set boundaries lah ya, batasan Yes. lah. Mm-mm. Ya itu balik lagi sih. Ya, keren juga sih. Tapi lo ada nggak kualifikasi misalkan kayak untuk for threesome itu ceweknya gimana? Atau lo kayak gue suka cewek looks yang kayak gini nih gitu loh. Ada. Atau memang kayak udah ada feeling aja nih cewek pasti mau gitu. lo gimana? Ada sharing. Oke, gila nggak jaim dan dia ada ketertarikan sama Kai. Kalau dia ketertarikannya sama aku doang, aku malah nggak mau. Iya. Gitu. Memang harus ada interest lain dan lainnya. Mm-mm. Satu dan lainnya Mm-mm, gitu. gitu. Kalau nggak ada ya pas lagi ngewe ya. Diem doang main mau apa game gitu. Iya, Jadi, jadi nggak asik main bertiga. bener. Udah Ada- pengalaman Min? Enggak lagi. Iya atau gimana? Enggak sekali. Ya. Bercanda guys, bercanda. Kita tadi juga bercandamu. Iya. Terakhir kali ya. Lo kan ada kelas online ya. Itu gimana kalau mau daftar? Lo yang promosiin lah. Oh boleh, weh promosi, ayo kamu buka-buka. Gimana? Jadi jelasin dulu. kita punya kelas online di Telegram. Jadi misalnya Mimin nih pengen join ya walaupun nggak perlu lah Mimin mah udah, ini beres, suhu gitu. Misalnya mau join nih, contohnya nih, Kai, aku mau join dong kelas A gitu, kelas Oke. percaya diri contohnya. Ya udah tinggal transfer aja sesuai dengan mungkin lagi ada promo. Terus udah nanti kita kasih link masuk Telegram, udah download materinya. Kita berupa video ataupun audio. Download mau sambil boker, mau sambil ngapain lihat bisa.
Udah nggak streaming, nol, nggak live, nggak streaming, bayar sekali untuk selamanya. Oke, berarti udah jadi membership aja ya? Ya, Udah jadi terus-terusan. lifetime membership. Jadi kelasnya itu juga dari tentang gimana jadi orang yang percaya diri, gimana jadi cowok yang menarik, Iya. gimana permainan ketika PDKT, Iya. gimana, wah banyak lah. Tapi kalau dari lu yang ngeliat gue ya, gue menarik gak sih? Iya, yes. Gak apa-apa kan, dia pasti punya kelas dan dia pasti punya contoh-contoh nih cowok yang kayak gini nih, dari bahasanya, tutur katanya, looks-nya dan segala macam. Kalau dari looks ya kita ngomongin nih ya, buat Mimin nih ganteng guys, yang belum tahu mukanya Mimin Ya, kalau ganteng. dalam urusan ganteng dia lebih ganteng dari aku. Enggak. Bersih, ya Ya. kan? Terima kasih. Nah, terus dari bahasa tubuh oke, dari ngobrol oke banget, eye contact bagus, udah. Ya makanya tadi dia pernah walaupun bercanda. Iya, bercanda. gitu. Kita juga bercanda kok dari tadi ya. Oh, gitu. Tapi ada websitenya nggak? Ada Ada. Honji Milagro, boleh sebut? Boleh dong. honjimilagro.com atau bisa langsung ke Instagramnya Honji aja. Ya, mantap. Oke, ada pesan dan kesan dulu untuk podcast kita hari ini. Pesan dulu kali ya. Aku pesan buat pendengar boleh ya? Boleh banget. Satu, aku pengen berpesan ke teman-teman yang dengerin. Kalau tadi dengerin, wah Honji selingkuh. Oke, aku anggap memang itu aku salah. So jangan ditiru, alright? Yang ditiru itu juga di masa aku nakal, di masa aku belum sedewasa sekarang, di masa aku masih tolol lah anggap aja. Kedua, kalau memang kamu ini mau nakal ya, entah cowok entah cewek, dan pure cuma nakal, jangan baper-baperan. Jangan bikin sakit hati orang. Kalau aku bilang nakal boleh, jahat jangan. Jadi kalau mau nakal mau enak terserah kamu. Ya kamu mau jahatin orang juga aku nggak bisa ngelarang sih. But kalau bisa jangan jahatin orang kayak aku dulu mungkin pernah jahatin mantanku. Iya. Karma, menurut lu karma masih berlaku gak sih? Kalau aku tidak merasa bahwa oh nanti aku bakal kena mungkin bakal disakitin kayak gimana, enggak sih. Aku lebih mikir aku nakal, aku selingkuh atau apa, dia sakit hati, akhirnya mungkin dia jadi dendam sama aku, lebih ke situ aja. Tapi ketika ada kesialan dalam hidupku itu bukan berarti karena aku pernah jahat ke dia gitu. Dan mungkin mantanku mendengarkan sekarang karena aku udah di block and everything. Aku minta maaf bukan kalau lagi sih, aku minta maaf karena aku dulu pernah atau sering dan hubungan kita tidak berakhir dengan baik. Gitu. Kayak jalinan kasih ya. Jalinan mantan. Oh, Kalau iya, dari jalinan Kai, mantan. dari Kai. Kalau Kalau dari Kai pesannya, intinya kalau misalnya kalian berrelationship jangan lupakan komunikasi. Komunikasinya yang kayak gimana? Yang pasti harus hangat. Terus juga jangan ngejudge dan timingnya juga harus disesuaikan. Jangan ketika pasangan lagi capek, lagi mabok, lagi baru balik kerja terus kamu kayak ngajak komunikasi gitu loh. Timingnya harus benar dan cara ngomongnya juga harus benar gitu. Nah, cara ngomong itu juga benar. Kayak sebenarnya ya kalau kita mau ngomong dikit, sebenarnya waktu kita dugem semalam itu aku ada sama Kai itu ada sedikit gesekan gitu loh. Oke. Ada gesekan. Dan gesekan ini ya, bukan gesekan kaki gitu. Terus ngerasa nggak enak, terus pagi dia udah make up bangun apalah macem-macem dan dia nggak langsung gimana dan tidak tadi malam ketika kita lagi agak tipsi. Itu salah satu kerennya Kai juga dia udah tahu timing gitu loh. Jadi aku udah selesai mandi macem-macem, baru kita ngobrol santai, anget. Kok yang nggak yang nada tinggi meledak-ledak satu hotel tahu nggak? Kayak gitu. Iya. Oke. Ya balik lagi ke semoga adalah ke komunikasi. Yes. Is the key. Ya. Untuk kesan lo, kalian bisa dari jauh-jauh dari Jogja. Semoga ini memberikan kesan dan pengalaman sih menurut gue. Kayak gue juga kayak I want to say thank you banget udah menyempatkan waktunya untuk mampir ke FW Podcast ya. Thank you banget Thank udah you. kita justru yang ngerasa apa ya dapat wah diundang nih gitu. Kemarin juga aku awalnya kayak dulu kan yang diundang. Terus aku ngeliat oke, nice dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol aku dapat gini toh caranya kayak karena kan aku juga suka audio, aku suka macam-macam, aku bisa belajar macam gini. So ya kita yang sangat amat berterima kasih. Sudah diundang. Iya. Thank you. Ya next kapan-kapan kalau misalkan gue ke Jogja kita meet up lah. Harus lah. Iya. Cerita-cerita masalah yang bercanda tadi. Iya. Atau nanti kalian coba tuh punya podcast boleh ngundang gue juga. Oh, siap. Siapa tahu Bisa, nanti kan kita bisa. Boleh pasti. Oke, ya mungkin gitu aja ya. Thank you banget untuk Honji dan Kai. Jangan lupa untuk follow Instagram kalian di mana? @honjimilagro. Kai di mana Kai? @Noviana Nilam tapi hanya 2. Noviana Nilaam. Nilam.
Ya, oke. Dan juga gue mau ngingetin ke pendengar gue, sobat kali, jangan lupa untuk follow Instagram di @FWB. Yang mau kirim cerita boleh ke @OFWB Podcast. Mungkin juga apa lagi ya? Apa sih biasanya gue? Oh ya, jangan lupa follow FWB Podcast on Spotify dan kasih rate bintang 5. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara, dan juga ada Honji pamit, dan juga Kay, thank you udah datang. So, dan juga thank you udah dengerin. So, ya gitu aja. Bye bye. Dadah.